Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar IPS lagi dengan bab perubahan sosial budaya dan globalisasi. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan dan menganalisis tentang perubahan sosial budaya serta pengaruhnya terhadap globalisasi. Kita akan mulai dari perubahan sosial. Menurut Kingsley Davis, dalam Suryono Sukanto mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Jadi, perubahan sosial merupakan perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat yang meliputi perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan peran pada perempuan dan laki-laki, serta masih banyak perubahan yang lain. Di sisi lain, budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta rasa karsa manusia, sehingga budaya juga memiliki beberapa perubahan, diantaranya perubahan alat transportasi, perubahan alat komunikasi, serta perubahan-perubahan yang lain di bidang budaya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dapat dilihat dari waktunya, dapat dilihat dari pengaruhnya, serta dapat dilihat dari perencanaannya. Perubahan dilihat dari waktunya. Yang pertama adalah revolusi atau perubahan yang berlangsung cepat dan mencakup hal-hal mendasar. Contohnya, perubahan dari masa Orde Baru menuju masa reformasi pada tahun 1998 yang membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Yang kedua adalah evolusi atau perubahan yang berjalan lambat dan disertai dengan runtutan perubahan-perubahan kecil. Misalnya, perubahan pola hidup manusia dari yang semula primitif, tradisional, berkembang, dan menuju masyarakat yang modern serta serba digital. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama, perubahan yang memiliki pengaruh kecil, yaitu tidak membawa perubahan mendasar pada bidang kehidupan atau tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Contohnya, perubahan gaya busana dan perubahan gaya rambut. Yang kedua adalah perubahan yang memiliki pengaruh besar, yaitu membawa perubahan pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contohnya, industrialisasi yang mengganti penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin dan tenaga robot. Perubahan dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan yang direncanakan atau planned change, yaitu perubahan yang dikehendaki atau diinginkan terjadinya. Contohnya, pembangunan infrastruktur di Papua pada tahun 2019. Yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change, yaitu perubahan yang terjadi di luar kehendak atau pengawasan masyarakat. Contohnya, adanya pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya, di antaranya bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan baru, terjadinya konflik, terjadinya pemberontakan atau revolusi, perubahan lingkungan, adanya peperangan, serta pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Selain faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, terdapat pula faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial, antara lain kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau hal-hal asing, serta adanya tuntutan adat istiadat. Selanjutnya kita akan membahas tentang globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan menyediakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Selain itu, globalisasi juga menjadikan dunia menjadi suatu kesatuan dalam wujud keterkaitan antar bangsa dan antar manusia melalui komunikasi, investasi, perdagangan, perjalanan, dan budaya. Bentuk-bentuk globalisasi.
Terdapat beberapa bentuk globalisasi, di antaranya globalisasi bidang budaya, globalisasi bidang komunikasi, globalisasi di bidang ekonomi, globalisasi di bidang ilmu pengetahuan teknologi komunikasi, serta globalisasi di bidang transportasi. Kita akan mulai dengan globalisasi di bidang budaya. Globalisasi di bidang budaya dapat dilihat dari penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional atau sebagai bahasa dunia. Selanjutnya, globalisasi di bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi. Proses penyampaian dan penyebaran pesan atau informasi dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik atau dalam sekejap melalui teknologi smartphone, internet, serta kemajuan media sosial. Globalisasi di bidang ekonomi. Berbagai negara di dunia berada dalam satu pasar dan semakin terintegrasi tanpa adanya batas teritorial atau batas kewilayahan antar negara yang dapat terlihat dari aktivitas perdagangan bebas dan adanya perusahaan-perusahaan berskala internasional atau perusahaan multinasional. Globalisasi di bidang iptek. Ilmu pengetahuan merupakan teori-teori yang dirumuskan secara tetap dan sistematis. Sedangkan teknologi adalah penerapan atau praktik dari ilmu pengetahuan. Pesatnya penggunaan komputer, handphone, siaran televisi, serta kehadiran satelit-satelit yang mempercepat aliran informasi, kemajuan iptek telah jauh meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kehidupan manusia. Globalisasi di bidang transportasi. Hadirnya teknologi transportasi yang semakin maju menjadikan mobilitas manusia dan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain menjadi semakin cepat. Jarak tempuh antar wilayah juga menjadi semakin singkat. Dampak globalisasi. Globalisasi dapat menimbulkan dampak yang positif serta dampak yang negatif bagi masyarakat. Dampak positif globalisasi diantaranya berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, meningkatnya perekonomian suatu negara, meningkatnya taraf hidup masyarakat, kemudahan dan kecepatan dalam komunikasi, berkembangnya dunia pariwisata, serta transparansi dan keterbukaan dalam informasi. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi antara lain westernisasi atau gaya hidup yang cenderung ke barat-baratan, demoralisasi atau menurunnya moral di masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas yang semakin meningkat, pencemaran lingkungan akibat tidak adanya analisis masalah dampak lingkungan dalam pembangunan, kenakalan remaja, serta meningkatnya perilaku atau sikap individualisme sebagai ancaman bagi sikap kepedulian sosial. Sumber daya manusia yang unggul berperan penting dalam menghadapi globalisasi, agar masyarakat tidak lari dan mampu menghadapi serta beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada dalam arus globalisasi. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan setiap kali kalian pergi keluar rumah. Jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi.